Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamsyah. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode moving average. Saya Muhammad Rizky Alamsyah akan menjelaskan analisis data berkala dengan metode moving average. Analisis deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian transekuler yang merupakan perkembangan satu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan transekuler. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor dan trader di seluruh dunia karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai harga rata-rata suatu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik atau turun. Di dalam materi moving average ini, mahasiswa diajarkan cara menghitung dengan metode rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Untuk melakukan perhitungan dengan metode moving average, ini bisa dilakukan secara manual, moving average, atau dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Lanjut. Pertama, peramalan atau forecasting. Peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Pengukuran kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran kualitatif berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Berkaitan dengan itu, dalam peramalan dikenal istilah perakiraan dan prediksi. Peramalan didefinisikan sebagai proses peramalan suatu variabel kejadian di masa datang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Data masa lampau itu secara sistematika digabungkan dengan menggunakan suatu metode tertentu dan diolah untuk memperoleh perakiraan keadaan pada masa datang. Terus prediksi adalah proses peramalan suatu variabel di masa datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi daripada data kejadian pada masa lampau. Dalam prediksi, peramalan yang baik atau tepat sangat beruntung dari kemampuan pengalaman dan kepekaan dari orang bersangkutan. Selanjut, contoh perbedaan antara perkiraan dan prediksi. Suatu perusahaan ingin meramalkan beberapa permintaan pasar atas produknya pada periode yang akan datang. Maka perusahaan itu dapat melakukan perkiraan dengan menggunakan data penjualan periode sebelumnya untuk mengetahui taksiran permintaan pasar. Namun, jika akan mengeluarkan produk baru, perusahaan yang bersangkutan melakukan prediksi untuk mengetahui beberapa jumlah yang dapat diserap pasar karena belum mempunyai data penjualan masa lampau. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan data kuantitatif seperti data penjualan produk sejenis dan perusahaan lain sebagai masukan dalam melakukan prediksi. Lanjut ke kuantitatif. Pada dasarnya, metode kuantitatif yang digunakan dalam perakiraan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu metode serial waktu dan metode kasual. Metode serial waktu itu berderet berkala. Metode serial waktu atau disebut deret berkala atau time series adalah metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu ke waktu. Metode ini mengasumsikan bahwa beberapa pola atau kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu dan pola pasar dapat diidentifikasi semata-mata atas dasar data historis dari serial itu. Dan kalau metode kasual atau disebut explanatory model mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan
satu atau beberapa variabel bebas atau disebut independen. Analisis deret data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Serangkaian data yang terdiri dari variabel Y yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel C yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan mengikuti suatu pola yang teratur. Maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Selanjut, komponen deret data berkala. Ada 4 komponen data berkala, yaitu tren sekuler, yang artinya kecenderungan, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke suatu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Pola ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya polusi, perubahan pendapatan, dan pengaruh budaya. Terus, yang kedua, variasi musim sezonal, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia, seperti liburan dan hari besar. Lanjutannya yang ketiga, variasi siklus atau disebut silikal, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musiman dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap. Sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari suatu siklus ke siklus yang lain. Yang keempat, variasi random atau disebut residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Halo, saya Faisal. Saya ingin melanjutkan apa yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Metode rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Perkiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Satu set data dicari rata-ratanya. Selanjutnya dipakai sebagai perkiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Lanjut, rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Yang kedua, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Dan yang ketiga, jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Lanjut, kami memberikan contoh perhitungan ramalan menggunakan metode rata-rata bergerak sederhana dengan deret waktu N, 3 periode, dan 5 periode. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Nih. Oke. Lanjut, perakiraan permintaan pada periode ke-9 dapat dihitung sebagai berikut. Buka kurung N sama dengan 3 tutup kurung. F9 sama dengan buka kurung 42 ditambah 41 ditambah 40 tutup kurung garis miring 3 sama dengan 41. Buka kurung N sama dengan 5 tutup kurung. F9 sama dengan buka kurung 43 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 41 ditambah 40 tutup kurung garis miring 5 sama dengan 41,4. Semakin panjang atau banyak serial waktu yang digunakan,
Grafik perakiraannya akan semakin halus atau pengisolasian faktor random makin halus, tetapi semakin kurang responsif terhadap data aktualnya. Serial waktu yang digunakan dipilih secara trial and error sampai diperoleh kesalahan perakiraannya yang terkecil. Lanjut, contoh pada modul. Pada tahun 1994, harga 30. Gue lagi praktek tukang roti. Lanjut, contoh pada modul. Pada tahun 1994, harga 3.179, jumlah bergerak selama 3 tahun kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun 1995, harga 9.311, jumlah bergerak selama 3 tahun kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun 1996, harga 14.809, jumlah bergerak selama 3 tahun kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun 1997, harga 12.257, jumlah bergerak selama 3 tahun 27.299, rata-rata bergerak per 3 tahun 9.099,67. Pada tahun 1998, harga 10.238, jumlah bergerak selama 3 tahun 36.377, rata-rata bergerak per 3 tahun 12.125,67. Pada tahun 1999, harga 11.143, jumlah bergerak selama 3 tahun 37.304, rata-rata bergerak 12.434,67. Rata-rata bergerak tertimbang atau weight moving average. Umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata timbang per 3 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. Yang kedua, kemudian membagi faktor dengan faktor pembagi bilangan binominal, yaitu faktor 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Lanjut, contoh perkiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang. Pada tahun 1994, harga 3.179, jumlah bergerak selama 3 tahun kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun 1995, harga 9.311, jumlah bergerak selama 3 tahun kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun 1996, harga 14.809, jumlah bergerak kosong, rata-rata bergerak per 3 tahun kosong. Pada tahun ya Allah. Pada tahun 1997, harga 12.257, jumlah bergerak selama 3 tahun 36.610, rata-rata bergerak per 3 tahun 9.152,5. Pada tahun 1998, harga 10.238, jumlah bergerak selama 3 tahun 51.186, rata-rata bergerak per 3 tahun 12.796,5. Pada tahun 1999, harga 11.143, jumlah bergerak selama 3 tahun 49.561, rata-rata bergerak per 3 tahun 12.390,25. Oke, sekian dari kami kelompok 2 tentang analisa data moving average. Terima kasih teman-teman.